Hai semuanya, kali ini kita akan ngajakin jalan-jalan virtual ke Museum Nasional Indonesia. Museum ini lagi viral ya, karena ada ruang imersif ala bacanya ya. Saya kurang paham. Ini banyak yang bilang lebih bagus dari yang Singapura punya. Padahal tiketnya nggak mahal-mahal banget loh. Penasaran seperti apa? Tonton sampai habis ya. Kita juga mau keliling ke museumnya juga. Let's go! Nah, tiket masuk ruang imersif ini 35.000 per orang ya teman-teman. Itu di luar tiket masuk museumnya. Sebesar 25.000 per orang untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Harga tiketnya sama, baik weekend maupun weekdays. Nah, untuk tiket immersive room, teman-teman harus pesannya melalui online ya, tidak bisa on the spot. Bisa pesannya di Traveloka atau di aplikasi lainnya supaya kebagian. Karena kalau kita pesannya dadak, biasanya kita kebagian yang jam malam. Oke deh, tanpa berlama lagi, kita nonton yuk video imersifnya. Semua sudah siap? Ya. Kita mulai. Mohon perhatikan peringatan. Selamat datang di Nusantara. Tempat yang menjadi awal dari sebuah siklus kehidupan. Tanah para leluhur. Witrawoka Nusantara.
berusaha memberikan nafas baru bagi warisan peradaban Nusantara. Nah, itu dia video imersifnya. Kalau mau lebih puas bisa nonton langsung ya. Warga Jakarta atau Jabodetabek atau yang deket wajib nih nonton ke sini. Nah, setelah selesai di imersif, kita jalan-jalan ke museumnya deh. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Nah, Museum Nasional Indonesia ini sudah direnovasi pasca kebakaran September 2023 lalu ya. Ini sudah jadi lebih bagus, lebih baik. Kita bisa melihat benda-benda bersejarah yang dipamerkan. Nah, kenapa sih penting banget belajar sejarah? Pernah ada ungkapan bahwa bangsa yang besar itu bukan hanya bangsa yang makmur secara ekonomi, tapi adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, main ke Museum Nasional ini bisa menjadi kegiatan yang bagus, terutama untuk anak-anak ya, memberikan edukasi tentang sejarah, pentingnya sejarah, sehingga bisa membangkitkan rasa nasionalisme dan mereka lebih mencintai Indonesia kita tercinta ini. Nah, di bagian ini kita berada di sejarah tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Tempat sholatnya gitu. Jadi Kalau adzan itu naik ke atas. Ada bayangan terus Rafa. habis itu sambil nyalain beduk. Ini pintunya kenapa lepas kayak gitu? Surau sama dulu kayak gitu. Jadi adzannya itu di atas itu. Allahu Akbar. Tuh. Masuk ke bagian sini ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu berupa Al-Quran. Ini ada Al-Quran yang digulung panjang sekali, bisa kita lihat ya. Kecil sekali ya tulisannya, gimana orang zaman dulu bacanya, Masya Allah. Lalu ini ada Al-Quran yang ukurannya besar seperti ini besarnya, luar biasa ya, Masya Allah. Ada tulisan Arab gundul. Lalu di depan sini ada, sepertinya ini sebuah cerita ya, menggambarkan cerita di masa lalu yang ditulis di sebuah kertas panjang, atau mungkin bahannya bukan kertas ya. Nah, kalau ini adalah batu-batu nisan zaman dulu ya. Nah, selesai dari sejarah Islam, kita mau masuk ke sejarah kemerdekaan dan prakemerdekaan. Ini tandu yang ada di zaman dulu ya untuk menggotong raja. Oh, ini adalah cerita tentang Perang Bali. Perang Bali terjadi 2 kali ya, teman-teman. Yang pertama itu tahun 1846, yang kedua itu tahun 1848 sampai dengan 1849. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh dari meriam. Meriam itu di Indonesia sudah ada sejak abad ke-16 ya, diperkenalkan sejak zaman Portugis. Ini juga ada benda-benda zaman dahulu ya, mulai dari surat bambu, ada jimat, ada senapan, kemudian ada wadah kapur, teman-teman.
Ada Pustaka Laklak Pangerambu, sebuah naskah dari Batak ya yang berisi pesan tentang strategi perang. Selanjutnya mungkin teman-teman familiar ya dengan foto ini. Yap, betul, ini adalah foto Pak Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi di hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita beruntung ya teman-teman, kita hidup di negara yang sudah merdeka. Bayangkan negara yang belum merdeka seperti apa, seperti teman-teman kita di Palestina sana yang berjuang untuk bisa merdeka. Nah, kita sudah merdeka, tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi warga negara yang baik, melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini ada contoh-contoh uang masa lalu. Pecahannya masih kecil ya, teman-teman. Dulu nilai uang segini mungkin setara dengan uang berapa ya zaman sekarang. Masih ada pecahan 1 rupiah, 10 rupiah, bahkan ini juga ada uang Belanda yang turut digunakan sebagai alat transaksi zaman penjajahan dulu. Oke deh, sekian dulu videonya. Sebetulnya masih banyak banget bagian yang tidak ditunjukkan di video ini. Nah, biar teman-teman langsung datang aja tuh ke museumnya. Oke deh, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!